Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin muslimin wal muslimat yang semoga Allah muliakan dunia hingga akhirat. Amin. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini dan diimani oleh umat Islam. Nah, pada kesempatan kajian kali ini kita membahas dalam topik kondisi umat di akhir zaman. Hadirin dan hadirat, sebelum kiamat kubra atau kiamat besar terjadi, dunia ini akan mengalami 5 fase, yaitu fase pertama kenabian, kedua khilafah, yang ketiga sistem kerajaan atau raja-raja, yang keempat mulkan jabariyah atau penguasa yang totaliter, yang kelima khilafah ala minhajin nubuwah atau kekhilafan berdasarkan manhaj kenabian. Nah, kita masuk di fase yang keempat. Puncak ujian bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah ketika munculnya Dajjal. Masa itu banyak kaum perempuan yang terpengaruh. Ketika Dajjal muncul, jumlah kaum laki-laki menyusut akibat peperangan, di mana perbandingan antara perempuan dengan laki-laki itu adalah 50-1. Nah, pada fase keempat yang juga ditandai dengan munculnya dukon atau kabut asap yang sangat gelap, itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Setelah itu teknologi terhenti selama-lamanya. Itu disebabkan salah satunya hantaman meteor. Nah, semua yang bisa mengandalkan teknologi akan mengalami kesengsaraan. Bumi akan mengalami kekeringan, kelaparan yang sangat ekstrim. Saat itulah Dajjal datang dan menunjukkan kemampuannya, sehingga banyak yang percaya dan terpedaya oleh Dajjal. Tanah yang tandus jadi kering. Hewan yang susunya kering kembali mengeluarkan susu. Nah, pada saat itu Dajjal berkata, "Akulah Tuhanmu yang selama ini engkau cari." Saat itu Dajjal berkeliling dunia selama 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Namun ada 2 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Setelah Dajjal keluar dan hampir membunuh Imam Mahdi, Allah Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam ketika berumur 33 tahun untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihissalam kembali ke rahmatullah di fase yang kelima. Beliau membunuh Dajjal dan orang Yahudi, dan seluruh kaum Nasrani akan memeluk Islam. Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Iblis dan Dajjal berkolaborasi untuk membuat banyak manusia masuk neraka. Nah, pada fase keempat inilah setan dari golongan manusia dan jin memperbanyak penghuni neraka.
Pada fase keempat ini banyak yang menjadi munafik. Bertambahnya waktu semakin berat ujian hidup. Saat ini ujian membelah antara kaum mukmin dan munafik sedang berlangsung. Maka kata Nabi, kalau sabar mendapat pahala yang besar. Inilah golongan yang menjadi pengikut Dajjal. Satu, seluruh kaum Yahudi. Kedua, seluruh setan dari bangsa jin. Ketiga, seluruh dukun atau tukang sihir. Keempat, seluruh orang munafik dari umat Rasulullah SAW. Kelima, seluruh ahli yang mencintai hubungan yang menyimpang. Lalu kaum perempuan. Selanjutnya, seluruh pelaku bid'ah yang tak mau diluruskan. Yang terakhir, seluruh kelompok takfiri atau khawarij. Hadirin dan hadirat, untuk diketahui, kelompok takfiri ini kata Rasulullah SAW kebanyakan anak muda yang hafiz Quran, namun merasa paling benar dan menghalalkan darah selain kelompoknya, dan mengkafirkan di luar kelompok mereka. Jika Dajjal muncul, maka mereka akan menjadi pengikutnya. Nah, fase keempat ini ditandai dengan matinya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian masuk ke fase kelima yang indah. Nah, fase kelima ini bertolak belakang dengan fase keempat. Ketika itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Tidak ada bencana yang muncul saat itu. Ketika khilafah muncul pada fase kelima, tidak ada satupun peperangan terjadi di muka bumi ini. Kemudian, tidak ada satupun bencana di muka bumi ini. Harta, kekayaan, dan perbumi Allah limpahkan sehingga semua orang menjadi makmur. Nah, pada fase kelima juga tidak ada pajak dan semuanya sehat. Rumah tahanan juga tidak ada karena penghuninya bertaubat. Allahu a'lam. Nah, hadirin dan hadirat yang menonton video ini, ada cara agar selamat di akhir zaman. Pertama, pastikan akidah kita lurus. Lalu menghidupkan amalan wajib. Ketiga, meninggalkan perzinahan. Keempat, rutinkan amalan sunnah meski sedikit. Yang kelima, menjaga sholat 5 waktu di masjid dengan berjamaah. Tidak ketinggalan takbir pertama selama 40 hari. Keenam, rajin berinfak dan bersedekah. Pastikan kita sholatnya di masjid berjamaah. Siapa yang menjaga ini selama 40 hari, dia tidak akan memiliki sifat munafik. Ayo, di akhir zaman ini siapapun kita rutinkan sholat berjamaah di masjid dan tidak ketinggalan takbir pertama. Ila liqa wa salam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.